Ya, pemirsa, kami ajak Anda kembali untuk melihat situasi dan juga memilih wira demokrasi yang ada di Jawa Timur. Sudah ada 3 Sri Kandi yang akan bertarung di sana dan sudah bergabung bersama kami ada pengamat politik dari Universitas Airlangga, Mas Airlangga Pribadi Kusman. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Selamat Anggi. siang. Mas, sambil kita menunggu ya untuk hari ini untuk melihat nanti nomornya seperti apa, kita berdiskusi seputar Jatim dulu. Yang pertama ini adalah bahwa kita lihat ini basis pendukungnya Hovifah Emil ini akan beririsan dengan Risma yang akan mungkin ini optimal sekali di wilayah Are begitu ya, masih di tengah Jatim atau juga di Mataraman. Kemudian juga Lulu ini akan menguatkan basisnya mereka ini di Pantura atau juga di Tapal Kuda begitu. Tanggapan Anda? Ya, kalau kita lihat ini pilkada di Jatim ini sangat seru ya sepertinya ya. Kalau saya kemudian menegaskannya ini di Jatim ini yang terjadi big match ya. Di mana kemudian 3 serkandi yang berlaga di pilkada ini sama-sama kuat gitu. Sama-sama memiliki basis politik yang solid gitu secara teritorial dan sama-sama memiliki kapasitas dan kapabilitas baik sebagai politisi ataupun sebagai pejabat publik gitu kan. Nah di sini saya melihat bahwa kalau kita membaca teritorialnya maka ada hal yang menarik, misalnya memang bahwa Bukoviva sekarang unggul dalam beberapa survei gitu. Dan itu kemudian karena memang sejak awal startnya cukup lebih awal daripada yang lain gitu. Nah tapi kemudian juga yang harus dilihat bahwa misalnya Bu Risma ini di warga Jawa Timur ini memiliki legasi yang cukup baik ketika dalam kepemimpinannya di Surabaya, dan tentu publik secara luas di luar kota Surabaya juga melihat kapasitas beliau. Nah ini kemudian terlihat bahwa baru muncul tampil itu sudah mendapatkan dukungan yang luar biasa sekitar 20-an persen gitu di beberapa survei gitu. Nah kemudian juga dilihat satu lagi Mbak Lulu, itu memang kalau di beberapa survei masih belum terlihat namanya muncul, tapi beliau juga kemudian didukung oleh partai pemenang dalam Pileg 2024. Nah dari situ kita akan lihat bahwa akan kompetitif, betapa kompetitifnya pilkada di Jawa Timur. Terus kedua tadi seperti kalau kita diskusikan terkait dengan teritorial, Ya. basis politik dari Bukoviva yang utama itu adalah terutama kalau dalam segi gender itu adalah emak-emak dan perempuan. Mereka Bukoviva kemudian memiliki basis yang cukup kuat gitu, apalagi dari muslimatnya. Dan kemudian juga secara teritorial itu sumbernya itu adalah pada wilayah-wilayah di daerah Tapal Kuda gitu, di mana kemudian berangkat sebagai figur berbasis NU. Nah, di sini pertarungan itu akan bertemu di mana terkait juga dengan basis politik PKB yang cukup kuat juga di tempat yang sama. Ya. Sementara Bu Risma sendiri memiliki basis politik yang agak kuat, yang kuat kemudian di daerah Are, Surabaya sekitarnya dan daerah Mataraman. Tapi bukan berarti bahwa Bu Risma itu tidak akan mendapatkan dukungan di tempat-tempat di mana Bukoviva misalnya unggul, seperti misalnya di daerah Tapal Kuda. Karena kemudian misalnya Gus Han sendiri itu berangkat dari basis NU. Pesantren dari Gus Han ini memiliki jaring dari hubungan relasi dari Tapal Kuda ataupun di kalangan Madura. Dan misalnya dalam konteks ini kalau kita bicara misalnya Bu Risma juga memiliki social capital yang cukup kuat, apalagi kalau dikoneksikan tentang latar belakang keluarga dari Bu Risma. Gitu kira-kira gambaran singkat dari pembacaan Oke. politik di Jawa Timur, Mas. Mas, waktunya singkat ini. Sejak nanti sudah Betul. mulai ditetapkan, sudah mulai dapat nomor, kemudian kampanye begitu ya, Mas ya. Kemudian waktunya yang singkat ini, bisakah mereka yang sudah punya basis, punya wilayah sendiri-sendiri untuk mengambil basis orang lain begitu, Mas? Sebetulnya mungkin, tapi tentunya ada hambatan terkait dengan batasan waktu ya. Karena Oke. kemudian kalau kita lihat bahwa terkait dengan dalam hubungannya dengan waktu yang singkat ini tentu sedikit menguntungkan dari petahana gitu. Karena kemudian relatif bahwa keterkenalan dan kemudian juga keterpilihan dan bagaimana publik itu kemudian engaged
dengan petahana Bukoviva itu relatif lebih kuat gitu. Tapi bukan berarti bahwa peluang dari calon-calon lain, misalnya Bu Risma ataupun Mbak Lulu itu kemudian tidak terbuka gitu. Karena kemudian bahwa misalnya sebagai contoh Bu Risma sendiri meskipun beberapa waktu terakhir itu di Jakarta di level nasional, tapi publik di Jawa Timur juga kemudian melihat bagaimana rekam jejak dan kiprah dari Bu Risma baik di level nasional sebagai menteri dan juga mengingat tentang legasi bagaimana kepemimpinan beliau di Surabaya. Nah, saya kira ini akan menjadi suatu tantangan tentunya tentang Oke. bagaimana misalnya dari pihak penantang sendiri untuk kemudian mengejar elektabilitas dari petahana dalam waktu yang cukup singkat. Oke, Mas, untuk wilayah Madura seperti apa? Karena dari ketiganya ini sepertinya tidak ada yang benar-benar yang represent wilayah Madura begitu. Iya, memang kemudian dalam konteks ini Madura itu menjadi penentu utama gitu kan. Oke. Karena kemudian dalam beberapa pilgub juga kita lihat misalnya bagaimana Madura ini menjadi penentu kemenangan. Kita masih ingat misalnya cukup agak lama tahun 2008 itu pertarungan sengit itu antara Pak Dekarwo dengan Bukoviva di mana penentunya adalah Madura. Itu demikian juga misalnya di Pilgub 2018 gitu. Nah, saya pikir itu juga akan terjadi lagi apabila kita melihat di 2024 di mana nanti pertarungan di Madura ini akan menjadi ajang pertarungan yang cukup keras. Siapa yang kemudian bisa memegang suara Madura itu kemungkinan besar akan memenangkan pertarungan di pilkada kali ini. Oke, menarik ya Mas ya. Berarti tahun ini Madura ini yang juga seharusnya menjadi sorotan begitu ya? Betul, betul. Oke, Mas, siapa yang terlihat komunikasinya lebih baik untuk wilayah Madura sama diaspora Madura juga di Jawa Timur? Iya, kalau kita lihat masing-masing ini memiliki peluang yang cukup baik. Ya. Kalau kemudian misalnya dari kekuatan politik, misalnya Bukoviva sendiri apa kira-kira keuntungan beliau kemudian menjadi gubernur di Jawa Timur dengan program-program pembangunannya yang cukup masif di Madura itu kemudian akan memberi peluang beliau. Juga kemudian kalau kita lihat Bu Risma sendiri, kita misalnya mengenal dalam pileg kemarin itu dari PDI Perjuangan kebetulan ketua DPD PDI Jawa Timur itu Pak Said Abdullah ini memiliki dukungan suara yang dalam tanda petik spektakuler gitu, terbesar pada pileg 2024 lalu sebesar 500.000 dan tentu ini akan memberikan supporting konstituen kepada Bu Risma dan sementara juga kemudian Mbak Lulu juga relatif karena ditopang oleh PKB yang mendapatkan suara yang besar di Madura ini kemudian akan juga memiliki peluang. Nah, di sini kalau kita ngelihat dalam konteks saat ini memang Bukoviva itu yang memiliki peluang untuk merebutkan Madura. Tapi tidak tertutup kemungkinan misalnya selama 1-2 bulan ke depan posisi tersebut bisa jadi berubah. Apabila kemudian pihak-pihak yang lain baik Bu Risma ataupun Mbak Lulu bisa mengoptimalkan dukungan salah satunya di Madura tersebut. Gitu. Oke. Mas Erlangga, suara NU bagaimana Mas? Kita melihat bahwa Ibu Khofifah ini kan ketum PP Muslimat NU begitu ya Mas ya, dan juga Mbak Lulu ini kan kader murninya PKB gitu. Ini bagaimana perebutan suaranya Mas? Apalagi sama-sama tadi tapal kuda mereka kuasai begitu. Iya, kalau kita lihat bahwa begini, Jawa Timur itu ada dua aliran politik budaya yang cukup signifikan, yaitu kalangan santri dan kalangan abangan. Di mana kemudian kalangan-kalangan tersebut itu dominan di wilayah-wilayah teritorial tertentu gitu. Nah, dalam konteks ini misalnya perebutan di dalam konteks kantong-kantong NU yang terutama di wilayah Tapal Kuda dan juga kemudian di wilayah Madura gitu. Itu kemudian akan jadi perebutan di mana di satu sisi Bukoviva itu akan relatif leading di situ. Tapi kemudian juga dia akan berhadapan misalnya dengan konstituen PKB itu juga cukup signifikan. Apalagi kemudian yang ditampilkan adalah
tokoh figur DPR RI, dan juga tokoh dari Fatayat NU, yaitu Mbak Lulu. Nah, sementara di sisi yang lain, bukan berarti peluang dari Bu Risma dan Gus Han ini tidak terbuka di wilayah-wilayah mana tapal kuda dan wilayah-wilayah NU. Karena kalau kita lihat misalnya dukungan dari dalam tanda petik yang disebut sebagai emak-emak itu sepertinya cukup signifikan kepada Bu Risma, dan terutama Gus Han ini juga memiliki jejaring yang cukup kuat di kalangan NU, terutama pesantren. Karena kemudian Gus Han ini kemudian terhubung dengan jejaring kerabat pesantren itu pada pesantren-pesantren yang tua, yang pamornya cukup signifikan di Jawa Timur. Nah, di sini saya tetap melihat bahwa eh, pilkada Jawa Timur ini sangat dinamis, di mana kemudian satu pihak tidak akan dengan mudah misalnya meraih keunggulan politik dalam pilkada 2024 Jawa Timur ini. Gitu. Oke, apakah nanti ini justru bisa dimanfaatkan oleh Ibu Risma begitu ya Mas ya, mengambil atau memanfaatkan melihat adanya perebutan suara NU antara Khofifah dan Lulu begitu. Tapi nanti kita akan bahas lagi Mas soal ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Kembali dalam diskusi kami di siang hari ini, memilih Wira Demokrasi untuk wilayah Jawa Timur. Pemirsa, ada 3 nama besar Sri Kandi di sana. Dan masih bersama kami pengamat politik dari Universitas Erlangga, ada Mas Erlangga Pribadi Kusman. Mas, bahwa ini kalau misalnya ada Khofifah dan juga Lulu yang benar-benar memperebutkan suara NU begitu ya. Apakah ini bisa menjadi celahnya Ibu Risma untuk masuk di sana, untuk menarik orang-orang yang mungkin nasionalis dan juga yang kelompok lintas agama di Jawa Timur, Mas? Iya, kalau kita lihat bahwa peran kesempatan tersebut cukup besar ya. Apabila kemudian pada kenyataannya memang pertarungan antara Bu Khofifah dan Mbak Lulu dalam konteks yang diusung PKB itu kemudian signifikan, sehingga kemudian ada ruang-ruang kemudian yang akan diambil oleh Bu Risma. Dan juga kemudian yang penting untuk dilihat bahwa di wilayah di mana basis konstituen NU itu cukup kuat, bahwa yang menentukan apakah pemilih akan memilih pemimpinnya itu bukan hanya persoalan aliran saja. Ada di antara mereka misalnya yang memilih pemimpin itu juga berdasarkan pada faktor lain. Misalnya pada faktor kapasitas, kemudian komunikasi politik, juga kemudian misalnya reputasi, jejak rekam jejak misalnya. Nah, semua hal tersebut tentu juga akan menentukan di mana kemudian disitulah misalnya seperti yang banyak dikenal oleh masyarakat Jawa Timur, baik Bu Khofifah ataupun Bu Risma ini sama-sama memiliki reputasi yang baik. Bukan berarti bahwa misalnya Mbak Lulu itu tidak demikian, tapi bahwa pada saat ini popularitas dari kedua figur tersebut itu cukup besar di Jawa Timur dan masing-masing dianggap memiliki reputasi yang baik. Nah, disinilah kemudian terutama misalnya Mbak Lulu, bahwa tampilnya beliau apakah kemudian di wilayah NU akan mampu bertarung dengan kandidat-kandidat lain yang cukup memiliki nama yang cukup besar dalam tanda petik populer di Jawa Timur, itu sangat ditentukan oleh partai PKB itu sendiri. Apabila partai PKB-nya itu solid sebagai mesin politik untuk mendorong menampilkan nama Mbak Lulu dalam pertarungan politik ini, maka kemungkinan besar akan cukup seru pertarungan politik di wilayah NU, di daerah-daerah teritorial NU, di antara 3 pasangan tersebut. Oke, berarti apakah dengan pemilihan Gus Hans ini menjadi orang yang tepat, Mas, untuk mendukung strateginya dari Ibu Risma? Dia sebagai ini ya, kalangan muda NU ya Mas ya, yang kemudian dikenal dekat dengan semuanya begitu. Iya, saya pikir bahwa mengapa kubu pengusung Bu Risma itu memilih Gus Han sebagai pasangan, itu sangat ditentukan terutama oleh keseimbangan komposisi antara 2 aliran politik yang kuat di Jawa Timur, yaitu aliran politik santri dan abangan. Dan Gus Han sendiri kemudian mewakili figur santri. Dan jangan lupa, kalau kita melihat dalam Pilgub
sebelumnya 2018 nama Gus Han itu adalah juru bicara dari Bukoviva dalam Oke. pertarungan pilkada. Nah, ini tentunya kemudian Gus Han sendiri juga memiliki jejaring politik, memiliki social capital yang cukup kuat, dan sepertinya juga dianggap bisa mampu kemudian mengambil beberapa ceruk-ceruk suara dari Bukoviva terkait dengan kemudian jejak langkah politik dari Gus Han ini. Nah, disitulah kemudian saya melihat bahwa akan sangat ketat pertarungan politik di Pilkada Jawa Timur, gitu, di mana masing-masing ini memiliki basis teritorial yang cukup kuat, basis kemudian politik yang cukup kuat, kapasitas politik dan kepemimpinan yang cukup mumpuni dari masing-masing pihak gitu. Yang mana kemudian maka saya pikir bahwa pertarungan politik ke depan dalam pilkada ini akan cukup dinamis. Meskipun kemudian kita melihat bahwa pertarungan politik ini kemudian dihambat atau dibatasi oleh waktu yang sangat sempit dalam Oke. pilkada 2024 ini. Gitu, Oke. Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.